Jadi satu hari saya tanya sama teman saya ini orang PDI juga. Saya bilang sama dia, itu sebenarnya Mega bisa nggak sih mengontrol DPR PDI itu? Aku ragu kan, dia bilang. Ya saya nggak sebut namanya, tapi dia petinggi lah di PDI. Ragu, dia bilang. Ragu. Karena apa? Karena oligarki ini mungkin lebih kuat daripada Megawati. Ini penting juga, karena sekarang memang DPR ini dia nomor 9, nomor 10, nomor 5 bisa jadi anggota DPR. Karena apa? Karena dia rupanya dibuang oleh partai, tapi didukung oleh oligarki gitu loh. Muncul sehingga di DPR ini mereka itu tidak lagi tunduk pada pimpinan partainya atau visi misi partai. Ya, jadi kalau misalkan tadi Bung Repli bilang saya ikut terlibat nyanyi 2024 ganti presiden, nah itu saya koreksi satu ini tuh satu bait itu, karena ada terima kasih Bapak Jokowi ya kan penuh prestasi, saya bilang jangan penuh prestasi, saya bilang jonder prestasi ya kan, jonder dia kasih nama, tidak ada prestasi. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa. Ini karena dia udah mau memperpanjang diri, mau jadi presiden seumur hidup, kita langsung delegitimate aja gitu loh, ya kan? Ini orang memang udah penjahat lah kalau orang-orang yang memang dia mau serakah. Nah, kembali kepada situasi sekarang, memang ada saatnya sekarang ini untuk mumpung Masinton dan teman-teman, ada Bu Nur Hayati di sini dari Demokrat, Masinton PDI apa segala. Ini sebenarnya kesempatan bagi kita ini refleksi untuk bisa menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang memang muncul dari dari kaderisasi yang benar. Ya. Bukan dari gorong-gorong. Bukan dari gorong-gorong. Jadi satu hari saya tanya sama teman saya ini orang PDI juga. Saya bilang sama dia, itu sebenarnya Mega bisa nggak sih mengontrol DPR PDI itu? Aku ragu kan, dia bilang. Ya saya nggak sebut namanya, tapi dia petinggi lah di PDI. Ragu, dia bilang. Ragu. Karena apa? Karena oligarki ini mungkin lebih kuat daripada Megawati. Nah, kenapa? Karena memang fenomena mungkin yang sekarang dikejar PDI dengan proporsional tertutup tadi yang mungkin disinggung oleh Repli. Ini penting juga, karena sekarang memang DPR ini dia nomor 9, nomor 10, nomor 5 bisa jadi anggota DPR. Karena apa? Karena dia rupanya dibuang oleh partai, tapi didukung oleh oligarki gitu loh. Muncul sehingga di DPR ini mereka itu tidak lagi tunduk pada pimpinan partainya atau visi misi partai. Jadi ini juga perlu kita bicarakan, apakah memang kita perlu proporsional tertutup atau terbuka untuk yang sekarang ini gitu, untuk yang sekarang. Nah, ini penting di ini, karena saya kurios juga waktu Hamdan Zulfa misalkan percaya tentang proporsional tertutup. Nah, jadi harus ada satu paket. Jadi satu paket kepemimpinan ya. Jadi presiden yang muncul dari rakyat, yang kedua legislatifnya. Nah, di balik semua ini terakhir ini kan sebenarnya kan ada swing seperti Demokrat dan Republik di Amerika. Di sini memang ada swing di mana ada kepemimpinan yang berbasis secara sosiologis, dia mengidentifikasikan pada Islam, dan kepemimpinan secara sosiologis mendefinisikan dia kepada nasionalis lah. Bukan berarti mempersuskan begitu saja, tapi maksud saya gini, ini kita asumsikannya fakta sosial. Jadi dalam
bicara sosiologi kita jangan bilang oh ini politik identitas atau apa, enggak, ini kita fakta sosial aja. Memang ada sekarang fenomena misalkan kelompok Islam ini melakukan satu pengidentifikasian diri pada Anies misalnya seperti itu, yang begitu kuat, yang shifting dari Prabowo dulu kepada Anies. Ini ada satu fenomena baru. Ada fenomena lain yang berusaha menjegal itu, ya, terutama rejim Jokowi ini. Ya, kalau rejim Masinton saya lihat berbagai gerakan juga ada ingin mengkawinkan Puan dan Anies, ya, di berbagai ini yang saya tangkap informasi. Jadi nggak ada masalah antara marhenisme, karena Masinton ini di PDI kan kelompoknya kelompok marhen, ya, bukan kelompok yang lain. Jadi kelompok marhen sama Islam itu dari dulu bisa bersatu. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan ke depan ini. Ya, kalau kita sebagai sebuah negara besar dengan tema persatuan, Bung Karno itu kan menggali pada 3 isme, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme atau sosialisme. Nah, sekarang ini yang Marxisme dan sosialisme itu kan mengalami erosi. Marhenismenya yang ada ini adalah marhenisme setengah sosialisme kalau menurut saya. Nah, tapi ini dua ini harusnya bisa bersatu, dipikirkan ke depan. Jadi kita kaderisasi yang kuat untuk calon presiden, untuk legislatif, dan kemudian memikirkan sosiologi. Karena kalau secara sosiologi ini tidak ketemu perkawinan antara Islam dan sosialisme ini, ya, sosialisme bukan Marxis, ya, ini memang bahaya ke depan. Ini akan terus berkelanjutan, segala cara ya akan dipakai untuk saling menghancurkan. Itu aja mungkin saran saya sebagai ahli sosial, bukan ahli tata negara, Mas Indro. Terima kasih. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia
Dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.